Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lelatu Urfa dengan NIM C1 Channel 2303. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep memelihara harta kekayaan, cara memperoleh dan mempergunakan harta sesuai dengan syariat, apa itu akad, kontrak, transaksi, apa saja transaksi yang dilarang, apa itu riba dan apa jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, dan berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Nah, sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dalam Islam, harta bukan sekedar alat pemuas kebutuhan, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memilih harta kekayaan ini merupakan salah satu dari 5 tujuan utama syariat. Nah, harta harus dikelola agar tidak menumpuk di satu golongan saja. Nah, melainkan berputar untuk menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Islam mengatur secara ketat cara memperoleh dan menggunakan harta, di mana setiap harta perolehan harus melalui cara yang halal atau legal dan cara yang baik, serta didistribusikan melalui mekanisme seperti zakat, infak, maupun investasi produktif. Nah, masuk ke dalam pembahasan konsep memelihara harta kekayaan. Nah, memelihara harta kekayaan ini bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta yang baik menurut Rasulullah adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa hadis. Nah, salah satunya itu yang berbunyi, harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Bazar At-Tabrani. Nah, harta yang baik memenuhi 2 kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang di jalan Allah. Hal-hal yang baik di jalan Allah. Nah, pembahasan yang kedua mengenai cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Nah, Islam mengajarkan bahwa semua harta yang kita miliki ini adalah titipan atau amanah dari Allah, bukan milik manusia mutlak. Manusia hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan syariat. Nah, pengelolaan harta sesuai syariat tak jauh berbeda dengan pengelolaan dalam ilmu-ilmu dan prinsip ekonomi. Nah, meliputi perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, hanya saja ada nilai spiritual yang terkandung dalam tiap langkah tersebut. Nah, di antaranya yang pertama itu perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian harta, yang dimana Islam mengajarkan manajemen keuangan yang meliputi rencana keuangan yang mencakup kebutuhan, tabungan yang kemudian mengalokasikan sesuai dengan syariah dan menghindari adanya pemborosan nantinya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga secara wajar. Nah, harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau sandang, pangan, papan, diri, dan keluarga secara layak, tidak berlebihan dan tidak juga ada pemborosan. Yang ketiga, alokasikan kesehatan. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, menunaikan kewajiban harta atau zakat. Yang keenam itu berinfak atau bersedekah. Pembahasan yang ketiga mengenai akad, kontrak, dan transaksi. Nah, definisi kontrak dalam Islam. Kontrak berarti akad, berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan yang baik, yang nampak maupun yang tidak nampak. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesempatan atau kesepakatan atau komitmen bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Nah, dalam hukum Islam, istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian. Nah, keduanya identik dan disebut dengan akad. Terdapat beberapa hal yang tidak bisa lepas dari sistem ekonomi syariah. Yang pertama itu ada larangan riba. Yang kedua, klasifikasi kontrak dalam keuangan syariah. Nah, dilihat dari aspek transaksi, terdapat 3 jenis klasifikasi kontrak syariah atau perikatan Islam. Yang pertama itu akad tijaroh atau akad atau kontrak perniagaan. Nah,
ini adalah akad yang berkaitan dengan jual beli dan kepada bisnis. Yang kedua itu akad tadayun, akad utang piutang. Akad utang piutang ini adalah akad yang muncul dalam perikatan utang piutang atau pinjam meminjam. Nah, yang ketiga ada akad tabaru. Nah, akad tabaru ini adalah sama dengan akad tadayun prinsipnya, ya, namun yang membedakan akad tadayun ini peminjam wajib mengembalikan apa yang dipinjam, sedangkan akad tabaru ini adalah akad pemberian murni yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan yang keempat itu transaksi yang dilarang. Nah, ada berbagai macam transaksi yang dilarang dalam Islam. Transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam ini adalah transaksi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, haram zatnya. Nah, haram zatnya atau objek transaksinya, di mana dalam Islam terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai objek transaksi apa saja yang diharamkan. Yang kedua, haram selain zatnya. Haram selain zatnya ini sesuatu dapat menjadi haram bukan karena zatnya yang haram, namun sesuatu dapat dikatakan haram jika cara mendapatkannya dilarang menurut hukum syariah. Nah, yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Sebuah transaksi harus dilakukan dengan saling ridho. Artinya akad yang dilakukan dalam transaksi dapat dianggap sah apabila sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Nah, pembahasan yang selanjutnya, apa itu riba dan jenis riba. Nah, riba adalah suatu kelebihan yang dipersyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya kompensasi yang sah menurut syariah atas tambahan tersebut. Secara ekonomi, riba berarti keuntungan tambahan atau surplus pendapatan yang diperoleh pemberi pinjaman dari peminjam melebihi jumlah pokok pinjaman. Nah, sebagai imbalan atas penundaan atau pemisahan sebagai modal untuk jangka waktu tertentu. Nah, ada beberapa macam riba. Yang pertama ada riba fad. Nah, riba fad ini adalah tukar menukar barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukar, seperti emas dan emas, perak dan perak, beras dan beras, dan semacamnya. Yang kedua, riba yad. Nah, riba yad ini adalah riba yang muncul ketika terjadinya penundaan dalam suatu transaksi. Yang ketiga, riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini adalah riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditanggungan. Nah, yang keempat, riba qard. Nah, riba qard ini yaitu meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau yang memberi utang. Dan yang kelima itu riba jahiliyah, yang dimana sampai saat ini kita masih sering menemukan transaksi yang ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini yaitu di mana pinjaman diberikan dengan syarat tambahan bunga yang tinggi jika tidak dilunasi tepat waktu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip utama yang menjadi fondasi dalam penerapan sistem keuangan syariah, yang pertama ada larangan riba. Setiap transaksi yang menghasilkan keuntungan berbasis bunga yang dilarang. Nah, yang kedua larangan johar atau maisha, yaitu menghindari ketidakpastian, ketidaktahuan, dan spekulasi berlebihan dalam transaksi. Yang ketiga investasi halal, yang dimana menghindari investasi pada sektor yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, pornografi, dan produk haram lainnya. Yang keempat bagi hasil dan risiko bersama, yaitu keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, yang kelima keberlanjutan dan keadilan sosial. Keuangan syariah mendorong kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan investasi yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Nah, adapun pembahasan terakhir yaitu mengenai berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Nah, definisinya dalam sistem keuangan syariah, instrumen keuangan diklasifikasikan bersifat akad yang digunakan. Nah, berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga atau utang. Nah, instrumen syariah lebih menekankan pada bagi hasil jual beli dan sewa menyewa. Nah, agar transaksi sesuai prinsip syariah. Nah,
ada beberapa akad yang digunakan. Yang pertama itu ada akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad kerjasama usaha dua belah pihak, yang dimana pihak pertama itu adalah pihak yang memberikan modal, pihak yang kedua adalah bertindak sebagai pelaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang kedua akad musyarakah. Nah, akad musyarakah ini adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, akad yang ketiga itu akad murabahah. Nah, akad murabahah ini adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, yang keempat itu akad salam. Akad salam ini adalah akad jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Nah, yang kelima ada akad istihna. Nah, akad ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Yang keenam, akad ijarah. Nah, akad ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa. Nah, yang terakhir ada akad suku atau obligasi syariah. Akad suku ini adalah akadnya bukan akad utang melainkan investasi. Nah, dari pembahasan tadi saya mengambil kesimpulan sistem ekonomi syariah dibangun atas landasan bahwa harta kekayaan adalah amanah Allah yang harus dipelihara sebagai sarana ibadah dan kesejahteraan sosial. Nah, dalam menjalani aktivitas ekonomi, terdapat batasan tegas mengenai transaksi yang dilarang, terutama yang mengandung unsur ketidakpastian atau gohar dan perjudian atau masyar. Nah, larangan yang paling fundamental adalah riba, baik itu riba fal yang timbul dari pertukaran barang ribawi yang tidak sepadan maupun riba nasiha yang berupa tambahan atas penangguhan pembayaran utang atau bunga. Nah, sebagai solusinya, prinsip sistem keuangan syariah mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan bagi hasil atau profit and loss sharing yang menggantikan sistem bunga konvensional. Nah, sekian pembahasan saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.